Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yaqdiyanna hakamun baina tsnaini wa huwa ghadban. Tidak boleh, sungguh pakai nun taukid, sungguh tidak boleh memutuskan keputusan atau pengadilan ini sebagai hakim. Sungguh tidak boleh memutuskan di antara dua orang yang lagi sedang diadili dalam keadaan marah. Jadi sebagai hakim dalam keadaan lagi marah itu nggak boleh memutuskan. Itu Rasulullah mengatakan. Jadi harus dalam keadaan pikiran lagi tenang, pasti akan berbuat adil. Dalam hadis yang lain dalam keadaan menahan BAB juga nggak boleh. Jadi harus keluar dulu, harus diinikan dulu, selesaikan qadil hajatnya, baru kemudian. Nah, ini tidak boleh memandang hanya satu. Jadi harus adil sana sini, jangan cuma yang dipandang yang salah satunya saja. Maka bisa terjadi akan ada rasa iba yang akhirnya bisa memutuskan juga yang tidak adil. Masih banyak lagi itu di bab hadis-hadis yang lain. Di sini cuma satu hadis yang disampaikannya. Kemudian an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala ra'aitu syai'an asbaha bil lamam mimma qala Abu Hurairah Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha kataba 'ala ibni Adam hadzahu minaz zina adraka dzalika la mahalata. Sesungguhnya Allah sudah memastikan, mencatat, maksudnya sudah menentukan, memastikan bahwa anak Adam atau kita manusia pasti dapat bagian berzina. Maksudnya semua manusia pasti pernah melakukan zina. Semua tanpa kecuali semuanya berzina. Tapi hati-hati jangan ini belum selesai ya. La mahalata artinya pasti. Itu. Apa? Fazinal ain an-nazar. Nah, kita tanpa sengaja kadang-kadang melihat ya, mata kita melihat yang diharamkan. Bukan lain jenis aja, kita melihat sesuatu yang menyebabkan kita menghayal, pengen melihat rumah orang bagus terus langsung menghayal seandainya saya punya ini. Nah itu sudah matanya sudah berzina. Zinal ain an-nazar. Ya. Makanya jangan titik bacanya. Kalau di titik innallaha kata ada makfina zina adraka dzalika la mahalata, pasti manusia itu pernah mengalami berzina. Dianggapnya berzina yang secara disebut-sebut orang zina yaitu hubungan laki-laki dan perempuan gitu. Makanya diteruskan, jangan dipotong. Fazinal aini an-nazar. Zinanya mata itu adalah memandang. Jadi kalau kita memandang yang diharamkan itu sudah berzina, namanya zinal ain. Matanya yang berzina. Wa zinal lisan an-nutku.
Zinanya lisan ini berbicara yang tidak benar. Hati-hati, anutku disifati dengan anutku berbicara yang batil atau yang tidak benar. Kalau berbicara yang benar ya bukan zina. Mencaci maki itu berzina lisannya. Mencela orang, ghibah, namimah, sumpah bohong, ya, sumpah palsu maksudnya. Ini lisan paling banyak zinanya. Zina lisan. Nah, jadi makanya tadi pasti semua kita pernah ngalami di mobil macet, marah-marah, apa tuh nama lisannya itu udah zinal lisan. Ya. Udah semua yang sifat apa ucapan kalimat yang tidak benar artinya salah, dosa, berarti sudah zinal lisan. Kita sebagai orang tua ada masalah di rumah, marah, semua yang lain kena marah, mengucapkan itu udah zina lisan. Karena marah itu termasuk bagian daripada dilarang. Al-ghadab iyyaka wal ghadab kata Rasulullah. Jauhilah marah, jauhilah marah. Fa innahu yudhibu baha al-wajhi. Marah itu bisa menghilangkan cahayanya wajah. Jadi kalau kita marah, wajahnya sudah busem. Tapi kalau kita tidak pernah marah, ya walaupun marah tapi nggak sering, ya karena semua orang pasti. Ya. Rasulullah juga marah, tapi ada tempatnya kalau Rasulullah marahnya. Marah pada saat agama Islam diinjak-injak. Makanya kata Sayyid Abdul Al-Hadba Alawi, rojulun kamil, ar-rojulul al-kamil, laki-laki yang sempurna, rojulun yusamihu fi huquqi nafsihi wala yusamihu fi huquqi nafsi. Seorang laki-laki yang sempurna itu seorang laki-laki yang memberi kemurahan kalau hak-hak dirinya. Dirinya diejek, dihina, memaafkan, memberikan kemurahan, artinya tidak melakukan apapun. Tapi wala yusamiu, begitu Allah ataupun undang-undangnya, syariatnya, maka dia marah. Ya. Ini laki-laki yang sempurna. Warrojulun nakis, laki-laki yang kurang imannya ya sebaliknya. Kalau dirinya dihina, diejek, langsung marah. Haknya dirinya diambil, marah. Tapi hak Allah, diam saja. Enggak sholat orang lain, keluarga, tetangga enggak sholat, biarin. Hak masing-masing. Nah, itu. Ya. Itu namanya yang tidak sempurna. Justru kalau kaitannya hak-hak Allah, kita harus bertindak. Nah, ya tentu saja caranya yang baik kan gitu. Ada caranya. Nah, tapi kalau kaitannya dengan dirinya tidak pernah melayani apalagi sampai marah. Kembali ini zina lisan banyak sekali. Ya. Kemudian wan nafsu tamanna wa tashtahi. Hati nafsu ini nafsunya dengan artinya itu kepengen sesuatu. Mengharapkan sesuatu itu udah zina nafs, zinal qalbi. Ya. Pengen yang di luar kemampuan berarti tidak menerima takdir. Ya. Ditakdirkan oleh Allah sudah punya rumah di Blok S. Syukuri, alhamdulillah saya punya rumah. Ya. Masih banyak orang yang belum punya rumah, masih ngontrak. Tiba-tiba dalam hati, padahal pekerjaan udah pensiun, udah nggak ada pemasukan yang lain. Tiba-tiba pengen punya rumah di Kemang Pratama. Gitu. Itu namanya zinan nafsi atau zinal qalbi. Ya walhasil setiap hati berbicara yang
tidak baik, itu sudah zinal qalbi. Ya. Makanya tadi dikatakan lama halata, manusia anak Adam itu pasti melakukan zina. Apakah zina ain, apakah zina lisan, apakah zina qalbi. Nah, yang apa paling berbahaya ya, yang harus bertaubat taubatan nasuha, yaitu zinal farji. Wal farju yusaddiqu dzalika kullah au yukadzibuhu. Jadi kalau zina farji sudah semua. Matanya berzina, lisannya berzina, hatinya berzina. Dalam hadis yang lain ada zina liad. Di sini nggak ada ya. Ada zina liad, zina rijli, ya. Tangannya memegang ataupun apa tuh namanya mengambil hak orang lain sudah zina liad, zina tangan. Berjalan menuju tempat yang dilarang, diharamkan juga zina rijli. Makanya kalau kemaluan, kalau zina kemaluan semuanya berzina. Matanya berzina, lisannya berzina, hatinya berzina, tangannya berzina, kakinya berzina. Semua. Itu wal farju yusaddiqu dzalik kullah, itu maksudnya begitu. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, zaniyatun wahidatun tahbitu amala sittina sanah. Berzina satu kali maka bisa menghapus amal baik selama 60 tahun. Ini karena zina itu termasuk dosa besar. Ya. Zina ada dua, ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Zina muhson, zina yang bagi laki-laki dan perempuan yang sudah punya pasangan masing-masing berzina, berarti dia kan udah dipelihara sebenarnya, udah ada salurannya. Tapi kenapa masih ini saja? Maka hukumannya sangat berat, yaitu diranjam. Diranjam itu apa itu namanya? Idza zanaya itu ya farjubu. Ini yang dimaksud zina muhson, yang diranjam itu. Dikubur di tengah jalan, setengah badan, disiapkan batu sebesar telur, kanan kiri, pokoknya sebelah sana sebelah sini. Setiap orang yang lewat diwajibkan melemparkan batu ke arah orang tersebut. Mau terserah, mau kena palanya, mau kena badannya. Nggak berdosa. Yang melemparkan itu tidak berdosa, malah justru diperintah. Karena lagi ada hak untuk melaksanakan hukuman. Yang berat. Ya. Sementara kalau nggak hukum di dunia, di akhirat lebih berat. Ya. Makanya zaman Rasulullah banyak perempuan yang dia minta dihukum oleh Rasulullah, minta diranjam. Ya. Lebih baik dihukum di dunia, kata dia, kata si perempuan tadi. Kalau zina ghairu muhson, yaitu dicambuk 100 kali cambukan, diasingkan 1 tahun. Sayangnya di Indonesia dirame-rame dinikahkan. Padahal dalam masa hukuman sebenarnya nggak boleh dinikahkan. Gitu. Kembali an Anasin radhiyallahu anhu marra ala sibyan fasallama alaihim wa qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa sahabat Anas lewat di banyak anak-anak kecil. Kemudian sahabat Anas salam kepada mereka. Dan beliau berkata bahwa Nabi Muhammad melakukan seperti ini. Jadi Rasulullah kalau lewat anak-anak lagi pada bermain, ucapkan assalamualaikum, dijawab oleh mereka anak-anak, waalaikumsalam. Maka ya, saya sering, kan ada sekolahan yang suruh anaknya seperti begitu, guru berdiri datang, padahal aturannya guru itu yang bersalam ini. Walaupun itu anak, begitu masuk assalamualaikum warahmatullah, dijawab waalaikumsalam. Karena aturnya salam itu yang datang salam pada yang didatangi. Guru datang pada murid-murid yang udah pada duduk. Terus apa itu namanya? Kemudian
Kalau lewat yang jalan ngasih salam pada yang lagi duduk. Kemudian yang naik kendaraan salam pada yang lagi jalan. Yang banyak ya, apa yang sedikit maksudnya satu apa ngasih salam pada yang banyak. Yang lebih apa namanya lebih rendah dalam apa kundukan di mata Allah, salam kepada yang lebih mulia kalau sama-sama satu itu aturannya. Jadi walaupun itu guru, kalau masuk kelas itu guru yang harus memberikan salam. Ada misalkan yang gurunya masuk biasa nanti suruh berdiri, suruh pada muridnya diajarin berdiri, kemudian mengucapkan assalamualaikum bareng-bareng, dijawab oleh guru. Itu aturan, menyalahi aturan sebenarnya. Tapi boleh untuk mendidik anak biar kalau ketemu gurunya mengucapkan salam. Maka kalau saya bilang, jadi guru kalau mau didik begitu, guru datang tetap ucapkan assalamualaikum, jangan diam saja. Begitu sudah duduk, maka ketua kelasnya apa? Kiaman, berdirilah gitu. Kumu kiaman, buang kiaman, berdiri itu. Assalamualaikum bareng semua, dijawab lagi oleh guru. Gurunya harus berdiri tuh kalau anak-anak berdiri itu ya. Maka gurunya juga menjawab lagi. Harusnya begitu. Karena aturannya yang datang harus salam kepada yang didatangi. Nah ini jadi tadi Rasulullah, sahabat Anas mengikuti jejak Rasulullah lakukan itu. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi fadaqtul baba faqala man za qultu ana faqala ana ka'annahu kariyah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau datang kepada Nabi dalam masalah hutang. Jadi maksudnya Jabir mau membayar hutang. Hidainin tuh. Tapi hutang bukan kepada Nabi, jadi karena ala abi. Tuh. Bapaknya Jabir tadi. Fadaqtul baba, kata Jabir, saya mengetuk untuk pintu. Faqala manza, kata Nabi, siapa? Tuh. Dijawab oleh saya Jabir, ana, saya. Faqala ana. Nah, Nabi mengatakan saya siapa? Ka'annau kariha, seakan-akan Nabi itu nggak suka mengucapkan anak-anak. Ya sebut namanya ya. Saya kan banyak orang. Emangnya kan belum tentu apa namanya kenal suaranya. Kalau orang kenal ya udah saya berarti si An. Jadi artinya kalau ditanya misalkan seperti tadi itu disebut namanya, jangan cuma saya. Kan di sini kan anak saya. Nabi ulang lagi anak siapa? Jabir akhirnya Jabir ya Rasulullah. Lah begitu, jangan ngomong anak-anak saja. Kan banyak. Ini apa namanya? Itu pernah terjadi pada Jabir dengan Rasulullah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu manin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yuqimur rajula min majlisin tsumma yajlis fihi walakin tafassau wa tawassau. Seseorang tidak boleh membangunkan orang lain dari majelisnya kemudian dia duduk di situ. Tapi bagaimana tafassau? Jadi kalau minta bergeser dikit bareng-bareng watawassau itu memang perintah Allah. Tuh. Jadi jangan walaupun orang yang duduk di situ di tempat itu adalah orang yang kurang sempurna misalkan, lebih rendah. Nah, ya kalau pengen di depan, pengen itu harus duluan. Yang namanya khususnya ini bukan hanya masjid ya, majelis apa saja, baik majelis zikir, majelis perkumpulan dalam segala hal, termasuk sholat.
di masjid. Ya. Masjid itu milik umum. Kalau sudah jadi masjid, walaupun misalkan dari seseorang, sudah bukan milik orang yang punya lagi, bukan yang bangun lagi, sudah milik Allah yang kepentingannya untuk orang banyak, tapi tentu saja ada yang mewakili Allah untuk mengatur itu. Artinya tidak bisa jadi langganan atau jadi apa. Jadi tapi ya kalau misalkan duluan nggak jadi masalah, tapi kalau udah ada orang lain kemudian suruh bangun, ditempatkan sendiri untuk dirinya, itu tidak boleh. Kalau ada anak-anak misalkan di belakang imam, kemudian disuruh pindah misalkan, ini tujuannya itu aslinya tidak boleh sebenarnya ya, dia udah duluan. Tapi kalau anak itu kalau anaknya pandai mengerti kalau imamnya salah dia bisa, itu nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena di belakang imam itu harus orang yang kira-kira bisa menggantikan imam pada saat imamnya salah atau batal. Imamnya batal nih, itu yang di belakang itu harus bisa maju dikit untuk menggantikan. Atau imamnya salah, mengingatkan. Subhanallah, harus orang seperti itu, maka itu boleh karena ada khusus seperti tempat imam. Ada orang dia nggak mau jadi imam tapi duduknya di tempat imam, itu boleh disuruh bangun, ada yang jadi imam kan gitu. Nah, kalau yang tempat yang lainnya itu semuanya siapa yang dulu saja ya, siapa yang duluan saja. Nah, ini kembali andaikan tadi ada, kalau kiranya anak kecil itu sudah bisa menggantikan posisi imam, kayak dulu Abdullah bin Umar masuk kecil, itu untuk sekitar umur 9 tahun, oleh sahabat yang lain suruh menjadi imam. Itu karena Abdullah bin Umar paling lancar baca Al-Qur'annya dan paling pandai pada saat itu ya. Bukan paling pandai dalam hukum fikih adalah Abdullah bin Mas'ud. Pada zaman Rasulullah sudah nggak ada ya. Nah, itu pernah dan tidak seterusnya pernah disuruh jadi imam karena nggak ada yang tua yang lebih layak. Kalau masih ada yang lebih layak nggak boleh ya. Seperti yang sekarang taraweh hanya gara-gara cuma apal Quran, padahal masih banyak yang mengerti tentang fikihnya, alim itu ya. Itu terjadi, sahabat, memang ada hadis tadi terjadi pada Abdullah bin Umar pada saat itu. Sahabat, katakanlah sahabat Ali, sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud yang lebih alim tidak ada, adanya sahabat-sahabat yang biasa yang tidak alim. Maka mereka mengajukan sahabat Abdullah bin Umar masih kecil jadi imam. Kalau masih banyak yang alim mengerti, pandai hukum fikih, hukum agamanya, ya, dahulukan yang pandai afqohnya, jangan yang cuma hafal Quran, apalagi zaman sekarang. Hafalannya hanya untuk perlombaan ya. Ya. Orang-orang dulu itu artinya hati-hati ya, tidak sembarangan. Nah, ini kembali tadi walakin tafassau tawasau, berilah kelonggaran bareng-bareng, beri tempat gitu. Wa anhu radhiyallahu anhu maqala ra'aitu nabiyya bi fina'il Ka'bah muhtabian biyadihi hakadha. An Abdillah, jadi Rasulullah pernah siapa itu Anas bin Malik pernah melihat Nabi duduk di halaman Ka'bah ya. Di halaman Ka'bah dengan bersimpuh, katakanlah seperti duduk tahiyat awal ya. Jadi duduk tahiyat awal. Itu Rasulullah pernah, artinya
beliau zikir di hadapan di halaman Ka'bah tersebut. Ini maksudnya apa hadis tersebut? Nah, artinya kalau kita zikir baca Al-Quran di tempat-tempat yang mulia, yang mustajabah, itu adalah sangat baik ya. Nah, seperti di depan Ka'bah itu, apalagi Ka'bah itu yang paling utama adalah misalkan ini jadi misalkan ini Hajar Aswad multazam. Ada dua pendapat ulama. Ada yang berpendapat paling utama multazam, baru Hajar Aswad. Ada yang berpendapat Hajar Aswad dulu, baru multazam, baru Ruknul Yamani, Babul Ka'bah, Khalfal Maqam Ibrahim, Hijr Ismail. Ada lagi Maqam Khalfal Ibrahim lebih afdal di Hijr Ismail. Kemudian nanti antara Ruknul Yamani dengan Hajar Aswad, di sini juga tempat yang mustajabah ya. Sebelah sini di antara multazam, Maqam Ibrahim sampai ini juga mustajabah. Kalau Hijr Ismail hanya di dalamnya saja, sananya biasa. Kalau Maqam Ibrahim malah di belakangnya itu ada khalfa, bahasanya itu juga sangat utama. Itu kalau mau irin baca Al-Quran. Nah, setelah itu baru di sini, antara Rukn Syami dengan Yamani itu walaupun itu lebih afdol dibanding di atas di tempat yang lain di dalam Masjidil Haram. Kenapa? Karena ini tetap menghadap Ka'bah. Lalu bagaimana? Ya kalau masih ada kesempatan ya cari yang lebih afdol, kalau enggak ya sudah cari yang ada gitu. Cuma kalau saya senangnya di antara Ruknul Yamani dengan Hajar Aswad. Kenapa? Karena di situ malaikatnya adanya di antara Ruknul Yamani itu tidak pernah berhenti, tidak pernah terus di situ 70.000 malaikat yang mengamini, yang berdoa di situ. Maka sering saya sholatnya, berdoanya, wiridannya di sini. Karena apa? Karena kalau di Khalfal Maqam Ibrahim pada saat berdoa saja. Ini otomatis kalau di sana nggak ada, di sininya nggak bisa tenang. Kalau di sini pasti bisa. Wiridan saya satu buku bisa selesai. Nah ini kembali. An Abdillah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kuntum salasatan falayatanaja rajulani dunal akhar hatta tahtalitu binnas ajla ayyuh zinahu. Kata Rasulullah, kalau kalian ada 3 orang, jangan bisik-bisik cuma berdua. Ya. Yang satunya nggak diajak. Ngomong yang kecuali hatta sampai yang satunya tadi bergabung dengan banyak orang, itu boleh. Banyak orang kita misah berdua, bersingkir, itu nggak apa-apa. Tapi kalau lagi bertiga terus bisik-bisik itu dekat, itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena akan bikin sedih, bikin susah yang satu tadi, bikin jadi suudzon, kata yang ini, jangan-jangan lagi ngomongin saya gitu. Padahal belum tentu, tapi kan akhirnya udah suudzon. Nah, suudzonnya dia yang membuatnya dosa juga. Yang 2 orang tadi dosa, jangan dikira nggak, karena yang membuat dia suudzon adalah 2 orang tadi yang bisik-bisik tadi. Jadi kalau mau mengucapkan atau mengeluarkan yang rahasia, ya harus menyingkir biar yang satunya biar bergabung dengan yang lain dulu, atau ya jangan pada saat itu. Kembali an Abi Musa radhiyallahu anhu qala ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahli minal lail fa huditsa bi sya'nihim
an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna hadhin nar innama hiya adul lakum fa idza nimtum fa'tiha ankum. Pada suatu ketika di kota Madinah ada rumah yang terbakar di waktu malam. Nah, kebakaran rumah di waktu malam, maka berita itu sampai kepada Rasulullah. Fahuditsa, diceritakan Rasulullah keadaan mereka yang terbakar. Maka Rasulullah bersabda, inna hadhin naro innama huwa adulakum. Sesungguhnya api itu adalah musuh kalian. Ya. Api itu adalah musuh kalian, oleh karena itu faidha nimtum fa'atfi'uha. Ya. Maka kalau kalian tidur, maka padamkan api. Ya. Jangan dibiarkan hidup. Itu. Karena bisa terjadi. Nah, jangankan yang besar, lilin saja bisa kebakaran. Nyalain lilin, deket dengan bantal atau dengan kasur. Ada angin, malamnya kita tidur nggak tahu, terbakar lah. Gitu. Maka padamkan. Cuma memang, jadi bagaimana? Apakah kalau tidur dalam keadaan menyala nggak boleh? Boleh kalau kalau yang kira-kiranya aman. Nah, tapi Rasulullah memerintahkan afdolnya itu dipadamkan. Ya. Kalau ada yang terjaga lagi baca Al-Quran, ya udah biarin kita tidur dalam keadaan enggak ya kalau ada tempat lain kita yang baca biar di tempat yang lain yang dia tidur atau sebaliknya gitu. Kalau nggak ada lain tempatnya ya sudah. Biarkan yang baca Quran, asal jangan mengganggu keras-keras. Ya. Contoh misalkan nih, ada blok S ini pada rajin baca Al-Quran. Nggak usah dilarang, biarin aja malam baca Al-Quran di sini, asal jangan pakai speaker atas kan gitu. Kan nggak jauh, masa mengganggu. Biarkan mereka karena Al-Quran itu kalau dibaca itu bisa memberikan barokah pada yang lainnya. Kata Rasulullah, al-baitu idza quri'a fil Quran, rumah yang dibacakan Al-Quran, hadratil malaikah, para malaikat hadir di rumah tersebut. Wa tanafaratus syayatin, setan-setan pada kabur. Wa katsura khairu, banyak kebagusannya, wa qalla syarru, dan sedikit keburukannya, wa tasa'alu, dan keluarganya merasa luas, merasa nyaman. Ya. Walaupun rumahnya kecil tapi merasa besar, betah di rumah. Karena setannya udah pada kabur dan banyak malaikat. Nah, sekarang itu tadi rumah. Jadi kalau desa, katakanlah kalau di sini kampung, blok S misalkan, di masjidnya banyak yang baca Al-Quran, itu bisa keluar seluruh blok ini bisa banyak para malaikat, setan-setan pada kabur. Jadi akhirnya bagus sekali bagi warganya, pada rajin, semangat rajin ibadah gitu. Nah, ini kembali itu api, hati-hati. Jadi api itu kata Rasulullah musuh kalian. Karena memang setan juga diciptakan dari api. Kita boleh memanfaatkan musuh untuk kepentingan kita kan itu. Maka ada 3 ya. Kata Rasulullah ada 3 yang paling bermanfaat bagi kita manusia, tapi paling berbahaya. Ya. Yang pertama api. Api ini manfaatnya gede untuk kita, tapi juga madorotnya besar. Yang kedua air. Air manfaatnya lebih gede daripada api, tapi bahayanya juga lebih gede daripada api.
orang tanpa api bisa hidup berbulan-bulan. Nah, misalkan nih, ya kan tinggal apa? Masih bisa nggak dimasak, singkong dimakan mentah masih bisa. Apalagi ada buah-buahan. Walaupun nggak kena api. Bahayanya juga misalkan kebakaran langsung ditindak, dipadamkan, bisa selesai. Cepat. Air ini lebih gede manfaatnya bagi makhluk Allah. Kalau tanpa air 40 hari aja udah. Apalagi berbulan-bulan kayak tanpa api. Kalau tanpa api masih bisa kuat beberapa bulan, tapi kalau air nggak akan kuat manusia itu. Atau makhluk yang lain mati. Ya. Burung sehari, 2 hari, 3 hari aja nggak ada air mati. Gitu. Tapi bahayanya juga lebih gede daripada api. Kalau api masih bisa ditangani, kalau air ada yang bisa nanganin banjir. Jakarta nggak pernah bisa. Gubernur siapapun tetap banjir. Apalagi kalau udah tsunami, nggak ada yang bisa menahan. Mana negara maju katanya Jepang tetap saja tsunami ya hancur bangunannya dan sebagainya. Ya. Angin itu lebih gede lagi manfaatnya bagi makhluk Allah daripada air. Ya. Kalau tanpa air seminggu sampai 40 hari masih bisa hidup. Kalau tanpa angin nggak usah sehari, sejam 2 jam mati. Ya. Coba dimasukkan ke dalam satu tempat yang rapat nggak ada angin, mati. Ya. Bahayanya juga lebih gede daripada air. Kalau sudah angin marah, udah nggak ada yang bisa menahan. Ya. Nggak ada yang bisa menahannya. Ya kecuali Allah. Kalau udah angin. Manfaatnya angin luar biasa lah. Kita kalau nggak ada angin, nggak jalan kaki dong kalau kerja di sini ke Jakarta. Mobil kan itu ada apanya? Ada anginnya, bannya itu kan angin. Manfaatnya lebih gede daripada air. Betul. Tapi juga bahayanya juga lebih gede. Ini tadi kaitannya innama ya adulakum kata fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum. Padamkan api. Kemudian An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ra'aituni ma'an nabi banaitu biyadi baitan yukinnuni minal matar wa yudhillani minasyamsi ma'anani yahadun min khalqillah. Abdullah bin Umar pernah mimpi ra'aituni ma'an nabi. Jadi mimpi melihat saya di dalam tidur itu bersama Nabi membangun rumah dengan tanganku sendiri, yaitu bangun sendiri ya. Yang bisa melindungi daripada hujan dan matahari. Tapi pada saat itu ma'ani alai ahadun min khalqillah, tidak ada satupun yang menolong dari makhluk Allah yang membantu saya. Kemudian tentu saja kalau dalam hadis yang lain yaitu diteruskan, di sini enggak ambil yang pendeknya. Diceritakanlah mimpi pada Nabi ya. Dan Nabi menjawab bahwa yang akan membuat manusia bahagia itu adalah amalnya sendiri. Yatba'ul mayyit salasah. Yang ngikutin mayit ke kuburan itu ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya ikut, ngantar. Hartanya ikut, dan amalnya ikut. Wayarji usnani, yang 2 balik lagi. Keluarga dan hartanya pada balik lagi. Wayabqa wahidun wa amalu. Sementara amalnya yang tetap menyertai mayit di alam kubur. Ini jadi gambarannya tuh bangun rumah di sorga ya harus beramal sendiri. Tapi dari orang lain ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya nggak mungkin ada sholat jenazah.
Allahumma gfir lahu warhamhu itu. Ja'a rajulun ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya abiru ma ba'da mautima. Rasul, apakah saya masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Dijawab Nabi oleh Nabi, da'am ya. Bisa. Apa itu Rasul? Al istighfaru lahuma. Memintakan ampunan untuk kedua orang tua, wa du'a lahuma, mendoakan kedua orang tua, was shadaqatu lahuma, bersedekah untuk kedua orang tua atas nama orang tua, kedua orang tua. Wal hajju wal umratu lahuma, ibadah haji dan umroh untuk kedua orang tuanya. Kemudian wa infadu alima, melestarikan janjinya, wasilah silaturahmi li akrima, silaturahim kepada kerabatnya. Itu berbuat baik pada orang tua yang sudah, itu artinya manfaat. Nah, kalau gak bermanfaat, Rasulullah nggak mungkin perintah sedekah, nggak mungkin perintah doa. Gitu. Haji, umroh, nyampe, tapi jangan dibuat andalan. Yang buat ini bikin rumah di sorga adalah amalnya sendiri. Itu hanya apa namanya, ya sekedar membantu. Jangan dibuat mengandalkan amal orang lain. Tuh. Nanti kalau saya mati, nih uangnya siapkan 1 M untuk apa namanya, sholat ya, nanti gantiin. Saya sih nggak mau sholat, biar nanti dipakai uang aja nyuruh orang. Nah, itu nggak boleh. Harus amal sholat sendiri, jangan ngandalin orang. Walaupun misalkan iya bisa dibantu, tapi itu hanya sekedar namanya bantuan. Orang berangkat umroh, berangkat haji kan biaya dari sendiri. Misalkan ada orang lain mau berangkat, bantu, itu ya manfaat, bisa bikin beli oleh-oleh dan sebagainya. Tapi yang pokok kita daftar oleh uang sendiri dan gitu. Nah, kembali an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha wa uridu an ahtabiya da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Kata Rasulullah, kata sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, kata Rasulullah apa? Likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha. Setiap nabi pasti punya doa yang mustajabah, yang dipakai doa oleh, dibuat doa oleh para nabi itu sendiri. Nabi Yunus, Rabbana apa tuh, subhanaka itu, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu doanya Nabi Yunus. Kalau kita baca la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ya, 1000 saja. Kalau punya utang cepat kebayar. Itu doa. Jadi setelah baca itu kemudian berdoa. Apalagi kalau habis hataman Quran, ya, kemudian sujud, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 41 kali, kemudian minta kepada Allah. Ya. Berdoa kepada Allah itu juga mustajab. Jadi apa itu namanya? Dan masih ya, Nabi Adam, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini suli wa ta'lamu fi nafsi faghfir dzambi Allahumma inna as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta alama annahu la yusibani ila ma kataba alayya wa ridha bima qasama ya dzal ikram. Itu doa Nabi Ibnu Adam. Kalau dibaca 3 kali setiap habis sholat fardu saja, maka kita dikejar-kejar rezeki, bukan kita yang ngejar rezeki. Mustajabah. Doa Nabi paling banyak. Nabi Muhammad itu paling banyak doanya Nabi itu ya. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi yadi nura fi, semua itu sampai terakhir wa min amami nuro, yang wara'i nuro, yang yamin nuro, yasari nuro, fauqid atas nuro, waj'ali nuro, jadikan cahaya semua. Itu baca, kalau saya baca sebelum, sesudah qobliyah subuh, sebelum sholat subuh. Dan masih banyak, terbanyak doa itu adalah doa Nabi Muhammad.
Doa Nabi Muhammad. Itu yang saya baca tadi. Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mubdi'u ya mu'idu ya fa'alu ma yurid ya rahim ya aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an syurika. Dikayakan. Itu doa salat fardu, itu doa Nabi. Allahumma akfina bi halalika wa aghna bi fadli amang siwak. Doa Nabi. Ya. Semua. Nah, Nabi kita maksudnya. Setiap Nabi, nah para ulama itu semua dikumpulkan. Doanya Nabi Adam, doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi, semuanya dikumpulkan. Ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, doa para nabi, doa para, bahkan jangankan para nabi, doanya para sahabat, para tabiin juga ada. Kita nggak hafal baca, boleh ditulis. Nanti kalau kalau dibacakan ini ya, lama-lama kalau terus dibaca nanti jadi hafal. Apakah boleh kalau kita doa pakai bahasa sendiri aja? Ya boleh. Boleh dengan baca ya Allah, selamatkan saya dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, minta husnul khotimah, jangan sampai terjadi su'ul khotimah. Udah pakai bahasa ini boleh. Ya Allah, limpahkan rizki. Rizki itu kan bisa ilmu, bisa harta, bisa pangkat, bisa apa aja rizki itu. Jangan dikira rizki itu cuma uang. Tuh. Tapi tentu saja kalau bertanya, afdol mana? Ya afdol doanya yang udah dibaca oleh para ulama. Itu ada. Kayak ibarat senjata, kalau kita baru bikin cuma kecil, kalau senjata udah dibaca dari Nabi misalkan, dibaca oleh sahabat, oleh tabiin sampai pada kita, itu ibarat pisau atau pedang, udah tajam sekali, udah diasah terus oleh kita, tinggal memakainya. Makanya kenapa harus ada bahasa ijazah, ada namanya memberi dari guru kepada muridnya baca, itu maksudnya udah tajam, kita baca lagi, nanti kalau kasihkan lagi juga udah tajam, jangan disimpan. Artinya disimpan itu nggak dibaca ya, nanti walaupun pas kepada yang orang itu nggak dibaca, diberikan kepada orang lain karena udah dari atasnya ini, itu nanti cepet tajamnya lagi sama ini kalau dibaca tuh. Maka saya kalau mencari doa ataupun yang dibaca itu yang jelas dari orang-orang ulama-ulama besar yang dekat dengan nabinya. Ya. Kalau itu saya yang paling dekat sanadnya kitab itu Tafsir Munir. Karena dekat, yang ngarangnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi saya ngaji sama Kiai Abdul Manap. Kiai Abdul Manap petuk tafsir. Kemudian beliau ngaji sama Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karimnya ngaji tafsir dari Kiai Khalil Madura. Kiai Khalil Madura ngaji langsung sama Kiai Syekh Nawawi Al-Bantani, muridnya itu salah satunya. Jadi udah berapa biji tuh, Pak? Nah, kalau tafsir Jalalain kan jauh itu. Ada berapa ada 15 atau berapa itu sanadnya. Ya ini juga jauh nih. Nah, yang paling dekat itu Tafsir Munir. Ya karena pengarangnya dekat, udah dekat ke sini. Jadi waktu Ki Khalil Madura berada di Mekah, belajar sama salah satunya murid yang itu Kiai saya Nawawi Al-Bantani, itu salah satunya Kiai Khalil Madura, Termas, banyak lah. Jadi itu begitu, itu doa itu begitu, doa juga sama, kalau dekat dengan ininya jadi tajam. Kemudian An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidul istighfar antaqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
wa ana abduka wa ana ala dika wa adika mastata'tu a'udzu min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu yughfiru illa anta. Nah ini wa mangkola, siapa yang mengucapkan siang mukinan biha famata min yaumihi umpamanya, maka apa sebelum sore min fawa min ahlil jannah. Kalau bacanya sore dia tidur belum sampai ini mati, maka min ahlil jannah. Ini sayyidul istighfar. Saya dapat dari ya, walaupun bapak-bapak sekarang ngaji udah dapat berarti sayyidul istighfar itu udah di saya. Nah, asal ngaji berarti saya di samping dari yang ngajar saya ini ya, saya ngaji apa tuh namanya Jami Usoek kepada Abu Yazayadi dengan siapa Habib Syekh Al Musawa, beliau dari bapaknya Said Muhammad Al Maliki, karena Buya ngaji di Mekah itu ke bapaknya Said Muhammad Sawit Alawinya. Said Muhammadnya masih muda waktu zaman Buya dari sana itu, udah langsung sampai kepada mualif Imam Bukhari. Nah ini kembali, itu berarti sama ininya nanti terus sampai kepada dari Imam Bukhari sampai kepada Nabi. Nah, kalau ditambah pada waktu Syekh Yasin Al-Padani, Al-Padang itu yang di Mekah, beliau juga itu sanadnya dekat dengan sejaman dengan bapaknya Syekh Muhammad Al-Maliki ya. Beliau datang ke Sarang karena banyak murid-muridnya di Sarang. Yai Sarang itu dari Mbah Ghazalinya ya. Mbah Ghazali, Mbah Umar, bukan Mbah Umar yang guru saya, itu Mbah Umar sepuh, Mbah Su'eb, semuanya Mbah Fathur Rahman, baru kepada generasi keempat Mbah Imam itu semua dari Mekah semua, daripada mukim di Mekah semuanya. Nah ini kembali. Nah itu saya Yasin Al-Padangi ke sana, kemudian santri-santri dikumpulkan, beliau memberikan ijazah, salah satunya ini tadi ada Allah ada Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, termasuk ini yaitu sayyidul istighfar. Kenapa saya tidak dibaca dengan bersama-sama ya? Ya, karena saya bacanya sendiri, misalkan habis itu kayak sekarang nih, nanti habis sholat duha dibaca, sorenya dibaca. Gitu. Kalau setiap waktu lebih afdol. Gitu. Cuma ba'da subuh dengan ba'da maghrib atau ba'da asar, pagi sore lah gampangannya. Pagi terserah mau ba'da subuh, mau sholat duha, yang penting pagi. Kemudian sorenya mau ba'da asar, sebelum maghrib atau setelah maghrib. Itu sudah cukup, apalagi lebih afdol lagi kalau setiap waktu. Artinya coba gini. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku, wa ana abduka, saya adalah hambamu, wa ana ala hadika, dan saya atas janjimu, wa wa'dika, dan ancamanmu. Artinya saya selalu mengikuti. Kalau kita melakukan janji Allah, kita sholat, ya puasa, ya pasti akan dipegang oleh Allah. Tapi kalau kita menyalahi janji, diancam oleh ada neraka kan gitu. Mastata'tu, selagi saya mampu ya, wa a'udzubika min syarri ma sanatu, aku minta perlindungan denganmu ya Allah dari buruknya apa yang aku lakukan, ma sanatu. Wa abulaka, dan aku kembali kepadamu binikmatika, dengan nikmatmu yang telah berikan kepadaku. Wa abu bidzambi, dan aku kembali dengan membawa dosaku. Oleh karena faghfirli, ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau ya Allah. Ini sayyidul istighfar, enggak hafal boleh dia baca ya, enggak harus hafal, dibaca. Bagaimana ada di Majmu' Syarif juga ada, udah cari banyak, ada tulisan-tulisan tuh. Kalau nggak bisa nulis, nggak sempat maksudnya,
Gitu. Kalau hafal ya syukur, lebih afdol. Cuma gini ya, saya walaupun hafal itu suka dibaca. Kenapa? Kalau dibaca satu matanya bisa apa? Bagus karena sering sama baca Al-Qur'an. Qiraatul Qur'an bin nazar afdalu min qiraatil Qur'an bil ghaib. Membaca Al-Qur'an dengan melihat lebih afdol daripada membaca Al-Qur'an dengan hafalan. Kenapa? Karena kalau hafalan cuma apa? Cuma lisan yang dapat pahala ininya. Tapi kalau bin nazar, lisan, mata juga dapat pahala. Kalau telinga kan udah pasti kalau mendengar, asal mendengar ya. Jadi baca, ditambah lagi kalau dibaca hatinya kan matanya ke situ, jadi hatinya ke sini. Ya. Kalau binazar kadang-kadang hatinya nggak tahu kemana-mana. Coba aja. Kalau ini yang tahu artinya, misalkan baca Al-Quran, ngikutin lafal. Oh ini arti begini, paham. Sampai lupa dengan yang lain. Tapi kalau bil ghaib, auzubillahirohmanirrohim, terus tiba-tiba ingat apa gitu. Tuh, kelebihannya. Sama doa juga begitu. Doa itu kalau pakai hafalan itu kadang-kadang kemana-mana hatinya. Tapi kalau dengan membaca pasti diikat oleh mata. Nanti langsung ke tulisan. Jadi menghayati artinya tadi. Maka saya banyak doa-doa yang dicatat yang dibaca enggak dihafal. Ya kalau dihafal ya kalau dengan orang-orang banyak aja. Kalau kalau sendiri ya udah itu baca. Itu. Nah, kembali. Jadi siapa yang membaca Sayyidul Istighfar tadi ya, di waktu siang dengan meyakini mungkinan famata min yaumihi qabla imsya, dia mati sebelum waktu sore, fahuwa min ahli jannah, maka dia termasuk ahli surga. Wa man qala minal lail, kalau bacanya malam pada maghrib lah katakan, wa huwa mungkin, dia meyakini, artinya dia yakin bahwa ini adalah apa? Sayyidul Istighfar, sangat baik, percaya penuh dengan Allah, pasti Allah akan memberikan apa yang diinginkan. Famata, malam mati sebelum pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka dia sering saya kalau ada yang sakit suruh baca Sayyidul Istighfar, karena nggak tahu, siapa tahu mati. Nggak ada yang. Termasuk ada lagi la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, baca 41 kali di saat sakit. Maka pada saat sakit baca itu kemudian meninggal masih dalam keadaan itu, maka mata alal iman, matinya membawa iman, selamat. Ujian terakhir itu kalau kita mati, apakah bawa iman atau tidak. Kalau nggak bawa iman berarti neraka selama-lamanya. Walaupun kita sholat, habis semuanya, ludes, hilang. Maka itu tadi, kalau lagi sakit saya selalu baca, suruh orang-orang yang sakit. Saya juga selalu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 41 kali. Ada lagi hadis, mangqala surat Al-Ikhlas mi'atan 100 inda marodih, pada saat sakit. Mata alal iman. Ya. Nah, kalau pengen mati membawa iman, bawa Islam, salah satunya ini tadi, Sayyidul Istighfar. Atau la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 41 kali. Atau baca surat Ikhlas 100 kali. Ya. Ada banyak lagi, ada la ilaha illa anta dan sebagainya. Nah, nanti ya, kalau bisa semuanya, kalau nggak bisa pokoknya pilih. Nah, masa sih surat Ikhlas 100 nggak bisa? Lebih gampang lagi la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lebih mudah lagi, ini cuma sekali saja, Allah wa anta rabbi. Ini Sayyidul Istighfar. Nah, kembali an Abi radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min sab'ina marrah. Kata Rasulullah, demi Allah, jadi bersumpah Rasulullah itu, sungguhnya saya minta ampunan kepada Allah, ya, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, ucapannya begitu,
astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini setiap hari lebih banyak daripada 70. Itu Rasulullah. Ada riwayat 100 kali. Lebih banyak dari 70 bisa terjadi 100 misalkan. Untuk apa? Rasulullah kan udah diampuni. Rasulullah selalu menjawab kalau ada yang nanya Rasulullah masih ibadah itu, afala ashkuro, apakah tidak boleh saya bersyukur kepada Allah karena saya sudah diampuni, maka saya bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Ini gampang ya, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ada al-azimnya lebih afdol, tapi nggak apa-apa. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Ya. Apalagi maaf, ini Blok S ini banyak yang sudah udah pensiun banyak, udah mendekati itu. Ya walaupun belum tentu, siapa tahu yang muda lebih dulu gitu. Tapi secara umum ya otomatis makanya perbanyak ini pada istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, sayyidul istighfar tadi, baca surat Ikhlas, la ilaha anta subhanaka. Jangan nunggu waktu sakit, karena kita kan nggak tahu apakah matinya sakit dulu apa tidak kan. Al mautu wahidun, mati itu cuma satu, keluar ruh udah mati namanya. Tapi wa asbabu katsiratun, penyebabnya kematian banyak banget. Ada yang sakit, ada yang kecelakaan, ada yang bermacam-macam, bahkan ada yang tidak apa-apa, tidur langsung mati. Maka oleh karena itu jangan nunggu sakit, udah baca aja setiap hari. Surat Ikhlas 100, la ilaha anta subhanaka 41 kali, sayyidul istighfar kalau kuat setiap waktu, kalau enggak ya pokoknya ba'da maghrib dengan ba'da subuh gitu. Udah. Ini salah satu, masih banyak lagi ya amalan itu dari Rasulullah. Kalau kita diamalkan semua yang dilamarkan oleh Rasulullah, kita enggak ada yang mampu. Ulama siapapun tidak akan ada yang mampu yang melaksanakan semua yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Tidak yang mampu. Ya, maka ulama biasanya ada yang ngambil dari pojokan sebelah sini, ada yang ngambil pojokan sebelah sana. Ya, milih yang sesuka, yang sukanya apa? Ada yang sukanya sholat aja, ulama. Ada yang ya artinya baca Qur'annya sedikit. Ada yang sukanya baca Al-Quran, ya sholatnya ya cukup 13 atau 11. Ada yang sholatnya tahajud 12 rakaat, witir 11, tasbih 4, sholat taubat, sholat awabin 20 rakaat, sholat mutlaknya sampai sahabat ada yang 1000 rakaat, ada yang 2000 rakaat, ada yang 3000 rakaat. Ya bang, silakan. Yang enaknya yang sampai bisa ikhlas benar-benar seneng, oh saya itu senangnya baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran tuh tenang hatinya, kemudian merasa enggak merasa pengen diberikan oleh Allah, terserah. Itu berarti ya sudah Al-Quran tanpa pamrih. Kalau doa pengen mulu misalkan sesuatu, misalkan ya baca Al-Quran. Kalau misalkan membaca Al-Quran nggak bisa seperti itu, masih ada. Kalau sedekah itu seneng sekali, pokoknya nggak pengen dipuji, nggak pengen tanpa pamrih, misalkan lakukan sodakoh. Artinya perbanyak. Tapi kalau pada saat sodakoh pengennya senang dipuji, pengen yang lainnya cari, ya jangan ditinggalkan, dilatih terus, lama-lama insya Allah bisa. Jangan kemudian gara-gara wah kalau saya pengen nggak usah sodakoh lah, ya salah juga. Tetap terus berjalan, kata Imam Ghazali, sekalipun kita masih ria, terus lakukan, siapa tahu nanti lambat laun jadi berubah, ya. Gitu. Jangan kemudian berhenti malah terkacau karena waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Allah, ya nur ya haqqu ya mubinu aksuna min nurika
wa alimna min ilmika wa afimna anka wa asmina minka wa akimna bisyudika wa anbitorika ilaika wa hawina al-fadlika wa albisna libasat taqwa minka innaka ala kulli syai'in qadir ya sami'u ya alimu ya halimu ya alimu wa isma' du'ana bi khosaisil amin 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 Allah ma'fana bima alamtana wa alimna min fauna wa zidna ilman nafi Allah mazidna wa la tanqusna wa akrimna wa Allahumma yassir lana ma ta'assara alaina min umurina umuri dunya wa umul akhirah ma'ar rahati wa tumanati qulubina wa abdanina wa salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kullana saiban fi safarina hadza wa adna khalifatan fi alina mana Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina masyayikhina muallimina jamil muslimin wa sallallahu ala Muhammad wa rahmatullahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.